Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Siti Wulandari. Saya adalah mahasiswi Universitas Islam Negeri Kyai Ahmad Siddiq Jember, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Saya dari anggota kelompok 5 dan nama anggota saya ialah Hafid Ahadika, Lian Maulida, dan Ahmad Sofi Wilastra. Di sini saya akan menjelaskan sistem penyimpanan arsip dalam mata kuliah Manajemen Perkantoran dan Keteguan. Nah, di dalam sistem penyimpanan arsip ini terbagi menjadi 3 subpembahasan. Yang pertama, pengertian arsip, kedua, pengertian sistem penyimpanan arsip, dan yang ketiga, sistem-sistem penyimpanan arsip. Nah, di sini saya bertugas untuk menjelaskan pengertian arsip. Arsip secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti sebagai tempat untuk menyimpan sesuatu. Pada awalnya, arsip hanyalah ruang penyimpanan, tetapi sekarang arsip lebih condong terhadap surat menyurat dan catatan yang memiliki nilai yang perlu disimpan secara kearsipan. Nah, di dalam arsip ini terdapat jenis-jenis arsip, fungsi arsip, dan sifat dan karakter arsip. Nah, kita bahas jenis-jenis arsip dulu ya. Jenis-jenis arsip ini terbagi menjadi 5. Yang pertama, arsip dinamis. Arsip ini digunakan dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pada umumnya secara langsung. Dan yang kedua, arsip aktif. Arsip yang digunakan dalam pelaksanaan administrasi yang secara langsung dan terus-menerus. Dan yang ketiga, arsip inaktif. Arsip yang untuk pelaksanaan administrasi yang sudah turun dengan pelaksanaan frekuensi. Dan yang keempat, arsip statis. Arsip yang digunakan sehari-hari dengan administrasi negara tetapi tidak digunakan secara langsung. Dan yang terakhir yakni arsip duplikasi. Arsip yang mana ini tersebut sama dengan arsip yang aslinya. Nah, kita bahas yang kedua ya, fungsi-fungsi arsip. Fungsi arsip ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, fungsi primer. Penunjang saat tugas sedang berlangsung atau setelah kegiatan selesai. Yang mana arsip ini memiliki nilai guna seperti keuangan, hukum, dan administrasi. Dan yang kedua, fungsi sekunder. Fungsi sekunder ini kegunaan tetapi bukan untuk pencipta, melainkan untuk kepentingan individu. Hal tersebut memiliki nilai guna juga, seperti pembuktian dan pemberian informasi. Dan yang terakhir yakni membahas sifat dan karakter arsip. Sifat dan karakter arsip ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, autentik. Sesuatu hal yang memiliki tujuan dan kegiatan. Dan yang kedua, legal. Sebagai bahan bukti yang resmi. Dan yang ketiga, unik. Karena tidak dibuat secara bersamaan. Dan yang keempat, terpercaya, digunakan sebagai bukti yang valid. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafid Ahadika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem penyimpanan arsip dan faktor-faktor dalam menentukan sistem penyimpanan arsip. Baik, langsung saja saya mulai. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip adalah proses pengaturan dan penyimpanan bahan-bahan secara sistematis sehingga bahan-bahan tersebut dengan mudah dan cepat dapat ditemukan kembali setiap kali diperlukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dalam menentukan sistem penyimpanan arsip. Dalam menciptakan suatu sistem penataan arsip yang baik, hendaknya memperhatikan beberapa faktor. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain adalah yang pertama, kesederhanaan. Sistem penataan arsip yang dipilih dan diterapkan harus mudah, supaya bukan hanya dimengerti oleh sekretaris saja, melainkan juga dapat dimengerti oleh orang atau petugas atau pegawai lain. Yang kedua, kecepatan menyimpan dan mengambil kembali arsip. Berdasarkan sistem yang digunakan harus memungkinkan penyimpanan dan penemuan kembali arsip dengan cepat dan tepat. Yang ketiga, memenuhi persyaratan ekonomis. Memanfaatkan ruangan
tempat, dan peralatan yang ada, serta biaya yang tidak terlalu tinggi. Yang keempat, menjamin keamanan. Arsip harus terhindar dari kerusakan, pencurian, atau kemusnahan, dan harus aman dari bahaya api, air, gangguan binatang, udara yang lembab, dan lain-lain. Sehingga menyimpannya harus di tempat yang benar-benar aman dari segala gangguan. Yang kelima, yakni penempatannya harus strategis. Tempat penyimpanan mudah dicapai oleh setiap unit atau yang memerlukannya tanpa membuang banyak waktu. Yang keenam, sistem yang digunakan harus fleksibel, harus memberikan kemungkinan adanya perubahan-perubahan dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan efisiensi. Yang ketujuh, memahami pengetahuan di bidang kearsipan. Yang kedelapan, menggandakan dan melayani peminjaman arsip. Yang kesembilan, mencatat dan menyimpan pidato serta peristiwa penting yang terjadi setiap hari, lengkap dengan tanggal kejadiannya agar dapat menemukan atau mempertimbangkan kembali bila diperlukan. Yang terakhir, mengadakan pengontrolan arsip secara periodik agar dapat memahami seluruh media informasi yang ada dan mengajukan saran untuk mengadakan penyusutan serta pemusnahan bila perlu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sistem penyimpanan arsip sesuai standar. 1. Sistem abjad. Pada sistem penyimpanan, arsip ini merupakan salah satu sistem pencatatan berkas yang menggunakan metode penyusunan berdasarkan abjad secara berurutan dari A sampai Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Sistem kedua, sistem nomor. Sistem nomor penyimpanan arsip ini merupakan sistem penyimpanan warkat yang berdasarkan kode nomor sebagai pengganti nama atau badan yang disebut dengan index filing system. Sistem ketiga yaitu tanggal. Sistem tanggal. Sistem penyimpanan arsip ini merupakan salah satu sistem penataan berkas yang berdasarkan urutan tanggal, bulan, tahun, yang dimana pada umumnya tanggal ini dijadikan pada pedoman termasuk dari perhatian dari datangnya suratnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan apa sistem penyimpanan arsip ini sesuai standar. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofi Iwan Lastra. Saya dari kelompok 5 manajemen perkantoran. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem-sistem penyimpanan arsip. Yang pertama yaitu sistem wilayah atau geografis. Sistem penyimpanan arsip wilayah atau geografis adalah suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan pembagian wilayah atau daerah yang menjadi alamat suatu surat. Surat disimpan dan ditemukan kembali menurut kelompok atau tempat penyimpanan berdasarkan geografis atau wilayah atau kota dari surat berasal dan tujuan surat dikirim. Dalam penyimpanannya, menurut sistem ini harus dibantu dengan sistem abjad atau sistem tanggal, sama halnya dengan subjek atau nomor, susunan guide, dan foldernya diatur menurut tingkatan tempat. Kelebihan sistem wilayah ini: 1. Mudah mencari keterangan bila letak wilayah telah diketahui. Yang kedua, apabila terjadi penyimpanan arsip dapat segera diketahui. Kelemahannya dalam sistem wilayah ini yaitu kemungkinan besar terjadi salah penyimpanan apabila petugas tidak memiliki wawasan pengetahuan tentang geografi. Yang kedua, harus mengetahui letak geografi atau wilayah meskipun dalam surat tidak dicantumkan secara lengkap. Yang ketiga, perlu adanya guidance atau semacam buku petunjuk yang menggambarkan batas-batas wilayah yang menjadi wewenang dan tanggung jawab masing-masing cabang.
Yang kedua yaitu sistem subjek atau subjektikal. Sistem subjek merupakan suatu sistem penyimpanan arsip berdasarkan masalah di mana surat-surat dikelompokkan ke dalam daftar indeks untuk ditentukan masalah-masalah yang pada umumnya terjadi. Ada dua macam sistem subjek, yaitu sistem subjek murni berdasarkan urutan abjad, dan sistem subjek bernotasi atau berdasarkan notasi atau kode tertentu. Prosedur penyimpanan sistem subjek. Yang pertama, memeriksa, mengindeks, mengkode. Yang keempat, menyortir. Langkah-langkah pembuatan klarifikasi masalah. 1. Pahami tugas pokok dan fungsi utama yang ada dalam organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, identifikasilah masalah pokok yang sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga. Yang ketiga, bagilah setiap pokok masalah menjadi subpokok masalah utama. Yang keempat, berilah kode pada pokok masalah utama, sub dari pokok masalah utama, dan sub dari subjek pokok masalah utama. Kelebihan dari sistem subjek ini yang pertama, mudah mencari keterangan bila di perihalnya saja yang ingin diketahui. Yang kedua, dapat dikembangkan dengan tidak terbatasnya judul dan susunannya. Kekurangannya sistem subjek ini yaitu sulit mengklasifikasikan apabila terdapat aneka ragam perihal yang hampir sama padahal berbeda satu sama lain. Yang kedua, kurang cocok untuk bermacam jenis surat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.